Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, balik lagi di Tejotun. Udah gede masih suka nonton kartun. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu webtoon yang sangat populer. Webtoon kesukaan kalian, dan gue juga tentunya. Ya, apalagi kalau bukan Lookism. Sesuai dengan judul yang gue buat, pada video kali ini, gue akan membahas top 5 petarung favorit versi Tejotun di webtoon Lookism. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Yang kelima ada Jin Ho Bin. Iya, kalian gak salah lihat. Jin Ho Bin masuk ke top 5 favorit Tejotun. Jin Ho Bin dari jurusan vokal itu, Jin Ho Bin si anak Chun Ryang. Jin Ho Bin ini bisa dibilang karakter yang kurang baik. Suka membuli, merokok, dan lain-lainnya. Seperti anak nakal pada umumnya. Oke, alasan gue memasukkan Jin Ho Bin simple. Yang pertama sudah pasti kuat. Walaupun pernah digambarkan kalah dari Vasco dan Tai Li, tapi Jin Ho Bin selalu meminta pertandingan ulang dengan mengganti kacamatanya, yang artinya dia belum mengeluarkan kekuatan aslinya saat bertarung tadi. Jika sampai dia balik lagi dan meminta pertandingan ulang, pasti dia juga bisa merasakan jarak kekuatan antara dia dan musuh tidak jauh, atau dia sangat percaya diri bisa mengalahkan musuhnya. Yang menarik adalah gaya bertarungnya. Dulu yang kita tahu bahwa bela dirinya adalah judo. Namun di pertarungan hidup dan matinya dengan Vasco, kita dikagetkan saat Vasco bilang kalau Jin Ho Bin memakai bela diri Kudo, seni bela diri yang berasal dari Jepang, di mana seorang menggunakan teknik pukulan, tendangan, dan penyerahan untuk mengalahkan lawan mereka. Selain itu, ia juga bisa gulat. Sampai saat ini, gue masih penasaran dengan kekuatan penuhnya Ho Bin. Di pertarungannya dengan Vasco pun, menurut gue Ho Bin masih belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Matanya Ho Bin juga menjadi salah satu cerita misterius yang ditunggu kita para fans Lookism. Menurut gua, Ho Bin salah satu petarung yang bisa disejajarkan dengan ketua kru. Ya, pokoknya Ho Bin salah satu karakter favorit yang gua tunggu-tunggu pertarungannya. Yang lebih gua suka lagi, Ho Bin adalah salah satu karakter yang mendapatkan kekuatannya dengan usahanya sendiri, tanpa ada faktor lain. Tidak seperti Hyung Seok yang diberkati keberuntungan mendapatkan tubuhnya. Oke, next nomor 4. Favorit gua adalah Jang Hyun. Sebagai salah satu ketua dari 4-man crew, udah nggak perlu ditanya lagi kekuatannya. Dia bahkan pernah menangkis pukulan Hyung Seok dengan santainya. Sebenarnya dulu dia nggak jago bertarung, bahkan pernah ditai-taiin sama Seong Yohan. Tapi keganasannya diakui oleh Jonggun. Dia juga pernah diasuh oleh Lee Do-pyo, si petarung jenius. Dan bukannya diajarkan bertarung, Lee Do-pyo justru mengajarkan Jang Hyun insting liar. Bertarung secara liar. Itulah Jang Hyun yang dikagumi oleh Hwang Oh-chun. Oke, alasan gue memilih Jang Hyun sebagai petarung favorit adalah sudah pasti karena keliarannya. Itulah yang membuat Jang Hyun karismatik, seperti hewan buas. Berbeda dengan pertarungan brutal ala Seo Sang-eun. Gimana sih nyebutnya? Seo Sang-eun. Pertarungan liar ala Jang Hyun lebih seperti hewan buas dan sangat liar, karena pelatihannya dari Jonggun. Jang Hyun sekarang menggunakan seni bela diri Aikido dan juga memakai tongkat untuk menahan keliaran dirinya. Mempunyai karismatik yang sangat berbeda lah yang ngebuat gue memilih Jang Hyun masuk daftar sebagai petarung favorit gue, yang dimana gue sangat menantikan pertarungan Jang Hyun dengan kekuatan penuhnya. Di pertarungannya dengan Hwang Oh-chun, sebenarnya Jang Hyun bisa dibilang mengeluarkan seluruh kekuatannya. Tapi pertarungan itu tidak berlangsung lama. Jadi mari kita nantikan pertarungan Jang Hyun berikutnya, mungkin di cerita perusahaan ketiga Ilhai nanti. Nah oke, masuk ke top 3. Ini dia si Entai Lee, atau biasa kita panggil Vasco. Vasco si ketua kucluk Ben Knuckles, kayaknya salah satu karakter yang banyak penggemarnya. Bisa dibilang Vasco mungkin masuk top 3 cowok karismatik di Lookism. Vasco si kuat bodoh, dulu dia bertarung hanya dengan kekuatannya. Bahkan baru bertarung dengan kekuatannya aja, Vasco udah diakui oleh Jonggun.
Apalagi sekarang hardware Vasco yang badass itu udah diisi software oleh ahli bela diri Muay Thai. Jonggun bahkan penasaran siapa yang menaruh software atau mengajarkan bela diri ke Vasco. Gue juga agak kaget kenapa Park Tae-joon memberikan Vasco seni bela diri Muay Thai. Atau gimana kalau software Vasco dikasih pencaksilat ya teman-teman. Dia juga punya jurus baru yaitu tinju beruang. Gue sangat menantikan banget pertarungan Vasco melawan karakter-karakter kuat di Lookism. Tapi kalau boleh memilih, gue pengen Vasco melawan JT. Atau pertandingan ulang antara Vasco melawan Gimyung. Kan cocok tuh, sama-sama pemimpin karismatik. Yang ngebuat gue suka banget sama Vasco sama alasannya seperti Hobin. Vasco adalah karakter yang mencerminkan kerja keras. Kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, maka disiplinlah. Vasco juga mempunyai sifat pendirian yang teguh, walau sifatnya agak kekanak-kanakan dan bodoh. Tapi justru itu menjadi karismatik Vasco sebagai pemimpin. Yang bahkan kepemimpinannya Vasco diakui oleh Jonggun dan disamakan dengan Gimyung. Vasco mempunyai bakat menjadi pemimpin sejati dan mendapatkan loyalitas dari anak buahnya. Oke, ini dia top 2 gua. Dia adalah Kim Gimyung. Iya, Kim Gimyung, ketua termuda Big Deal. Gimyung pertama kali diperkenalkan di episode Toto Ilegal. Waktu masih lihat di seri Toto Ilegal sih, gua sendiri masih belum suka sama karakter Gimyung. Dari bentuk wajahnya, terus dagunya yang lancip banget sampai gaya rambutnya. Di minggu ini episode Gimyung keluar. Kalau kalian udah baca, mungkin kalian juga akan langsung auto suka sama karakter Gimyung. Gimyung mempunyai kepemimpinan yang sangat karismatik dan mendapatkan loyalitas yang sangat hebat dari anak buahnya. Dialah Kim Gimyung, sang pemimpin sejati. Dia juga pernah ditunjuk sebagai kandidat nomor 1 penerus Jonggun. Karena kepemimpinannya yang memang harus diakui. Kekuatannya nggak usah ditanya lagi. Dia ngalahin Vasco dengan easy dan percaya diri bisa mengalahkan Jonggun. Dia juga seimbang dengan Seo Seung-eun yang menggunakan knuckles. Menurut Gimyung, tinjunya juga lebih kuat walaupun tanpa knuckles. Gimyung bahkan dihormati oleh Seo Seung-eun yang brutal itu dan jadi pemimpin termuda Big Deal. Diketahui bela dirinya adalah MMA. Setelah Seong Yohan meniru gaya bertarungnya Gimyung untuk menghajar Junggo. Apakah mereka pernah bertarung sebelumnya? Ya, itu pasti jadi pertarungan yang menarik. Sampai saat ini gue sangat menantikan debut pertarungan Gimyung yang sebenarnya. Karena belum diperlihatkan dengan jelas bagaimana Gimyung bertarung hingga habis-habisan. Gimana? Udah suka sama Gimyung ini? Nah, ini dia jago nomor 1 gue. Ayo, pada bisa nebak gak? Siapa yang gue jagoin nomor 1? Dia emang bukan yang terkuat, tapi dia orang yang pantang menyerah dan akan memperjuangkan apapun untuk orang yang dia sayangi. Iya, inilah dia, sang petinju yang mendapatkan kekuatannya dengan hasil kerja keras. Mari kita sambut Jin Lee. Dari sekian banyak karakter yang badass, Jin Lee adalah karakter badass pertama yang bertemu dengan Hyung Seok dan jadi korban pertama dari tubuh barunya Hyung Seok. Dan dari Jin Lee lah, Hyung Seok mulai terkenal di sekolah. Karakter Jin ini juga sangat lucu sekali. Di awal-awal seri Lookism, Jin memang digambarkan sebagai anak nakal di sekolah. Namun dia berubah seiring berjalannya waktu karena Mi Jin. Dan Jin sebenarnya tidak pernah punya niat jahat dalam kenakalan-kenakalan remajanya. Jin akan bertarung habis-habisan jika itu mengenai Mi Jin. Sudah sering sekali Jin mengamuk untuk membela Mi Jin. Jin Lee satu-satunya karakter yang sering ditunjukkan bertarung habis-habisan. Mungkin salah satu karakter yang paling banyak debut pertarungannya. Dia pernah bertarung dengan Tai Lee dan hampir kalah. Pernah bertarung dengan Hyung Seok dan kalah 2 kali. Pernah bertarung dengan salah satu eksekutif God Dog dan tentu bukan tandingannya. Dan pernah bertarung dengan Paman Hostel juga. Dia memang belum bisa menang melawan Seong Yohan yang sangat berbakat. Tapi tinju Jin sangat cepat. Bahkan Seong Yohan sampai kaget dibuatnya. Apalagi di episode terakhir, Jin versus Seong Yohan, pukulan Jin sangat berat dan cepat. Dia juga pernah hampir menghajar Jonggun. Jonggun pun mengakui Jin dan bertanya kalau apa yang telah dicapai Jin itu, apakah itu karena bakat atau kerja keras. Dan kita semua mengetahuinya kalau itu adalah hasil dari kerja keras dengan latihan yang ia lakukan. Jonggun pun menganggap Jin pantas membuat kru. Artinya Jin adalah salah satu karakter yang pantas untuk berhadapan dengan ketua kru.
Jin memang bukan yang terkuat, bisa dibilang justru Jin yang paling standar kemampuan bertarungnya. Namun, dengan kekuatan bertarungnya yang standar, Jin selalu mempunyai motivasi menjadi lebih kuat. Jin salah satu karakter yang mengajarkan kita arti perjuangan. Bahkan dari orang normal seperti Jin, bisa menandingi tubuh ajaib Hyung-seok. Dibuktikan Hyung-seok hampir kalah lomba lari dari Jin. Oke teman-teman, itu dia top 5 petarung andalan Tae-Jotun di Lookism. Gimana dengan versi kalian? Siapa aja karakter jagoan kalian di Lookism? Coba deh kalian buatin lawannya dari 5 karakter jagoan gue ini. Oke, segitu aja dulu video tentang top 5 petarung Lookism bersama Tae-Jotun. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bukan karena subscribe gratis, tapi dengan kalian subscribe channel ini, itu akan memberikan support untuk channel ini terus maju. Oke, sayonara.